Selamat pagi, Kingdom Daily Devotion. Hari ini berjudul Roh Kudus Mengingatkan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Salah satu taktik musuh, yaitu iblis, yang paling harus kita waspadai sebenarnya adalah menyerang ingatan kita, terutama ingatan kita akan firman Tuhan. Iblis tahu jika ia dapat membuat kita melupakan janji-janji Tuhan, maka kita akan merasa tersesat, putus asa, dan tidak yakin. Pernahkah kita memperhatikan beberapa mudahnya mengingat luka, kegagalan, dan ketakutan di masa lalu, tetapi sulit mengingat janji firman Tuhan yang mendatangkan kedamaian dan kemenangan justru? Itu bukanlah suatu kebetulan. Nah, iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Dan ia berupaya mengganti kebenaran Tuhan dengan tipu daya. Ia membisikkan kebohongan, tipu muslihat, dan keraguan untuk membuat kita melupakan siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat bacaan hari ini menjelaskan bahwa Yesus berjanji Roh Kudus akan membawa kembali firman Tuhan ke dalam ingatan kita. Ketika kita merasa lemah, tersesat, atau kehilangan pegangan, itu bukan karena Tuhan telah meninggalkan kita. Mari kita konsisten untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 mengatakan begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Membaca dan merenungkan firman akan membantu kita untuk tidak lupa akan janji-janji Tuhan yang disediakan untuk kita. Ingat, Roh Kudus itu ditugaskan untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kita tidak bisa diingatkan jika kita tidak pernah membaca, tidak pernah merenungkan, atau menyimpan firman itu di dalam hati kita. Kita tidak bisa diingatkan tentang sesuatu yang kita tidak pernah punya, miliki, atau alami. Nah, tugas kita untuk tidak meremehkan firman Tuhan yang disediakan untuk menuntun dan memerdekakan hidup kita. Tugas kita untuk membaca, merenungkan, dan menyimpan di dalam hati kita. Ketika kita sedang berhadapan dengan masalah atau pergumulan hidup, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman atau janji Tuhan yang sudah kita miliki di dalam kita. Hal lainnya, tetaplah bersekutu dengan orang percaya, supaya kita juga diingatkan akan kesetiaan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 11 mengatakan dengan jelas, karena itu nasihatilah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, baca firman, renungkan firman, dengar firman, bersekutu dengan orang percaya, dan biarkan firman itu terdeposit ke dalam kita, dan ketika nanti ada sebuah masalah atau ada sebuah pergumulan hidup di mana firman itu dibutuhkan, Roh Kudus nantinya akan mengingatkan itu, ditarik balik sama dia. Seperti kalau kita lagi buka laptop, lagi nyari file, di folder mana nih kita search, ya kan? Nah, kalau nanti ada masalah juga gitu, Roh Kudus nanti akan yang ingatkan kita. Dia yang akan ambil file-filenya di mana itu diletakkan di dalam hati kita. Yang penting kita lakukan tugas kita hari ini. Kita terus dengar firman, kita terus baca firman, dan renungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ini pelajaran yang indah. Tugas kami adalah terus membaca, terus mendengar, terus merenungkan firman. Dan nanti ketika ada masalah, ketika ada sebuah pergumulan hidup, ketika kami butuh janji Tuhan untuk mengingatkan kami, Roh Kuduslah akan bekerja untuk mengingatkan kami, untuk menarik kembali semua file-file yang sudah terdeposit, semua firman yang sudah terdeposit dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, jadikan kami orang-orang yang disiplin, orang-orang yang senantiasa mau baca, mau dengar firman setiap hari, supaya hidup kami betul-betul mempunyai fondasi landasan yang benar. Apalagi kalau kami mau mulai hari kami yang baru. Ajari kami supaya setiap hari kami tekun untuk memulai hari kami dengan firman Tuhan. Karena landasan itu menentukan bangunannya. Fondasi menentukan daripada kualitas bangunan itu sendiri. Itu sebabnya kami adalah manusia-manusia yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Jika ada badai, kami tidak akan rontok, karena kami tahu bahwa firman Tuhan menopang hidup kami. Kami mulai hari yang baru, dan kami percaya firman Tuhan selalu memerdekakan, memandu langkah-langkah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.